Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali melanjutkan pembahasan salah satu materi dari bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi, yaitu kepatuhan dan regulasi TI. Sebagaimana kita ketahui bahwa cakupan materi dari bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, untuk kemampuan umum itu ada 9 materi dan untuk kemampuan khusus ada 19 materi. Oke, terkait dengan materi kepatuhan dan regulasi TI, ada beberapa hal yang tentu harus teman-teman pahami sebelum kita membahas latihan soal. Yang pertama, teman-teman harus tahu apa itu kepatuhan terhadap regulasi TI. Jadi kepatuhan terhadap regulasi TI itu merupakan suatu proses mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku untuk teknologi informasi, di mana kepatuhan terhadap peraturan TI ini bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis aman dari ancaman dunia maya seperti peretas dan infeksi malware. Selanjutnya, teman-teman juga harus memahami bagaimana langkah dalam memastikan kepatuhan regulasi TI. Ya, di sini ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lihat. Langkah pertama itu memahami berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Langkah yang kedua memastikan bahwa setiap sistem dan proses TI itu selaras dengan peraturan. Kemudian langkah ketiga membuat rencana kepatuhan dan langkah yang keempat menyelesaikan proses audit. Selanjutnya, teman-teman juga harus memahami apa manfaat kepatuhan regulasi TI. Setidaknya ada beberapa manfaat di sini yang teman-teman bisa lihat. Pertama, bahwa kepatuhan terhadap peraturan TI itu bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis Anda, terhadap bisnis yang kita jalankan. Kemudian yang kedua, kepatuhan regulasi TI itu menjaga keamanan bisnis kita. Kemudian yang ketiga, kepatuhan regulasi TI itu membantu kita menghindari masalah hukum. Yang keempat, kepatuhan regulasi TI itu menghemat uang yang kita miliki. Kemudian di sini juga kita bisa lihat terkait dengan praktik terbaik kepatuhan TI. Ya, pertama menetapkan sistem manajemen kepatuhan TI, pemantauan dan perbaikan keberlanjutan, serta pelatihan dan kesadaran kepatuhan. Teman-teman juga harus tahu apa saja 6 jenis umum standar kepatuhan TI. Ya, pertama ada peraturan perlindungan data umum, undang-undang manajemen keamanan informasi federal, standar keamanan data industri kartu pembayaran, undang-undang Sarbanes-Oxley, portabilitas dan akuntabilitas asuransi kesehatan, serta Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA). Oke, di sini juga ada sanksi pelanggaran pada kepatuhan TI. Ini teman-teman juga harus tahu. Apa saja sanksinya? Ada beberapa sanksi di sini yang bisa kita lihat. Ada sanksi finansial, kehilangan lisensi atau otorisasi, tanggung jawab hukum, dan dampak pada operasi bisnis. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus memahami bagaimana mengurangi risiko pada kepatuhan TI. Di sini ada beberapa poin yang harus teman-teman tahu. Silakan teman-teman baca dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, saya kira itu saja untuk suplemen materi. Selanjutnya kita akan masuk di contoh-contoh soal. Seperti biasa, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat untuk menjawab soal-soal dalam video ini, maka silakan siapkan catatannya. Dan jika ada di antara teman-teman yang mungkin pandangan yang berbeda dengan saya, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kita mulai dengan soal nomor 1, saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Perhatikan. Apa indikator keberhasilan utama dari implementasi kepatuhan regulasi TI dalam sebuah perusahaan? Opsinya A. Tidak adanya pelanggaran hukum yang dilaporkan, B. Peningkatan efisiensi operasional, C. Menurunnya biaya pelatihan karyawan, D. Penggunaan teknologi terkini di seluruh perusahaan, dan E. Adopsi kerangka kerja baru dalam waktu singkat. Nah, nomor 1 ini jawabannya tentu saja adalah A, ya. Tidak adanya pelanggaran hukum yang dilaporkan. Jadi keberhasilan kepatuhan itu diukur dari seberapa baik perusahaan menghindari pelanggaran hukum dan memenuhi semua regulasi yang berlaku. Lanjut soal nomor 2. Apa keuntungan utama dari melibatkan pihak ketiga dalam kepatuhan regulasi TI?
Opsinya A. Mengurangi beban kerja karyawan internal. B. Memastikan biaya implementasi tetap rendah. C. Menghilangkan kebutuhan untuk audit internal. D. Menyediakan keahlian khusus yang relevan. Dan E. Meningkatkan efisiensi dalam operasional sehari-hari. Langsung saja kita lihat jawabannya adalah D ya, menyediakan keahlian khusus yang relevan. Jadi pihak ketiga itu dapat membantu perusahaan dalam memberikan keahlian mendalam dalam bidang kepatuhan dan teknologi. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Bagaimana cara perusahaan memastikan bahwa kebijakan TI tetap relevan dengan regulasi terbaru? Opsinya A. Memastikan audit dilakukan setiap bulan. B. Membentuk tim khusus untuk mengawasi perubahan regulasi. C. Menyewa konsultan eksternal secara berkala. D. Meninjau dan memperbarui kebijakan secara berkala. Dan E. Mengadakan pelatihan intensif setiap tahun. Nah, untuk soal nomor 3 ini kira-kira mana jawaban yang benar ini teman-teman? Coba teman-teman analisis. Saya berikan waktu 10 detik, saya hitung mundur mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu selesai. Nomor 3 jawabannya adalah D. Meninjau dan memperbarui kebijakan secara berkala. Jadi regulasi itu dapat berubah seiring waktu sehingga perusahaan harus secara rutin meninjau kebijakan untuk tetap relevan. Lanjut soal nomor 4. Perhatikan. Apa tujuan utama dari pelatihan karyawan dalam konteks kepatuhan regulasi TI? Opsinya A. Memastikan karyawan memahami prosedur kerja standar. B. Meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan sehari-hari. C. Memberikan pemahaman tentang kebijakan yang berlaku. D. Mengurangi ketergantungan pada vendor eksternal. Dan E. Meningkatkan motivasi karyawan dalam menerapkan teknologi. Nah, di sini jawaban saya adalah C ya, memberikan pemahaman tentang kebijakan yang berlaku. Jadi pelatihan itu akan membantu karyawan memahami kebijakan yang harus diikuti untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan. Setelah memahami hukum yang berlaku, apa langkah berikutnya dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi TI? Opsinya A. Membangun kerangka kerja strategis untuk kebijakan keamanan. B. Melatih karyawan tentang kepatuhan regulasi TI. C. Melakukan audit awal terhadap sistem dan kebijakan yang ada. D. Menyusun rencana kepatuhan yang mencakup hal konkret. E. Memperbarui seluruh perangkat keras perusahaan. Nah, untuk soal nomor 5 ini kira-kira apa jawabannya yang benar? Coba teman-teman analisis. Ya, analisis soalnya dan tentukan jawabannya dengan tepat. Saya berikan waktu 3 detik, saya hitung mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Waktu selesai. Oke, jadi soal nomor 5 ini jawabannya adalah D ya, menyusun rencana kepatuhan yang mencakup hal konkret. Jadi setelah memahami regulasi, maka perusahaan itu harus membuat rencana untuk menyesuaikan sistem dan kebijakan agar sesuai dengan peraturan. Soal berikutnya, soal nomor 6. Dalam konteks kepatuhan TI, apa risiko terbesar dari kurangnya pemahaman karyawan terhadap regulasi? Nah, hati-hati, perhatikan baik-baik soalnya dan analisis dengan cermat opsi jawabannya. Kita coba lihat opsinya. A. Peningkatan biaya operasional. B. Terjadinya pelanggaran hukum. C. Ketergantungan berlebihan pada teknologi asing. D. Penurunan efisiensi proses internal. E. Kegagalan dalam mengadopsi teknologi baru. Kalau teman-teman sudah memahami dengan baik suplemen materi yang saya jelaskan di atas tadi, saya yakin soal nomor 6 ini teman-teman bisa akan jawab dengan baik. Oke, di sini jawabannya sangat jelas, yaitu B. Terjadinya pelanggaran hukum. Ya. Jadi karyawan yang tidak memahami regulasi itu dapat menyebabkan kesalahan dalam penerapan kebijakan yang tentunya itu akan berujung pada pelanggaran hukum. Oke, soal berikutnya soal nomor 7, number 7 ya. Apa peran audit reguler dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi TI? Opsinya A. Mengurangi ketergantungan pada teknologi lama. B. Mengeliminasi kebutuhan pelatihan reguler bagi karyawan.
C. Memastikan efisiensi operasional perusahaan. D. Meningkatkan peluang penghematan biaya dalam pengelolaan TI. E. Mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 7 ini opsi yang mana? Saya berikan kesempatan untuk menjawab selama 10 detik. Saya hitung mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soal nomor 7 ini jawabannya E ya, mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem. Jadi audit reguler itu memastikan bahwa sistem tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membantu perusahaan memperbaiki kelemahan yang mungkin ada. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Perhatikan, mengapa kerangka kerja strategis penting dalam implementasi kepatuhan TI? Opsinya, A. Untuk memastikan bahwa perusahaan selalu menggunakan teknologi terbaru. B. Untuk menyediakan panduan penerapan kebijakan internal dan eksternal. C. Untuk meminimalkan pengeluaran pada pelatihan karyawan. D. Untuk mengurangi risiko kegagalan implementasi teknologi. Dan E. Untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan teknologi. Nah, di sini jawabannya tentu saja adalah B ya, untuk menyediakan panduan penerapan kebijakan internal dan eksternal. Jadi kerangka kerja strategis itu akan membantu perusahaan untuk menetapkan pedoman yang memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal maupun peraturan eksternal. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 9. Langkah awal yang harus dilakukan perusahaan untuk membangun kepatuhan terhadap regulasi TI adalah titik-titik. Opsinya, A. Mengidentifikasi vendor TI yang sesuai. B. Melakukan audit infrastruktur teknologi. C. Memahami hukum dan regulasi yang relevan dengan bisnis. D. Menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat. Dan E. Menyusun rencana pelatihan untuk seluruh karyawan. Nah, di sini jawabannya tentu saja adalah C ya, memahami hukum dan regulasi yang relevan dengan bisnis. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal terakhir ya, soal nomor 10. Perhatikan, apa manfaat utama dari kepatuhan terhadap regulasi teknologi informasi dalam konteks keamanan perusahaan? Kita coba lihat opsinya. A. Mengurangi biaya pelatihan karyawan. B. Memastikan infrastruktur TI selaras dengan kebutuhan dan strategi bisnis yang akan dijalankan. C. Melindungi data perusahaan dari ancaman dan memastikan kesesuaian hukum. D. Menjamin penggunaan teknologi terbaru dalam bisnis. Dan E. Meningkatkan daya saing di pasar global. Nah, untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah C ya, melindungi data perusahaan dari ancaman dan memastikan kesesuaian hukum. Oke teman-teman sekalian, sekira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Pada akhirnya, percayalah pada proses. Anda tidak akan melihat hasilnya langsung, tetapi setiap usaha akan berbuah pada waktunya. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.